orang bercita-cita, saya punya cita-cita, Pak Mus punya cita-cita, salah satunya bersama-sama kita kumpul sini, dan saya kira semuanya punya cita-cita. Asal usul buku ini judulnya bedah buku, dan sudah kita mulai bedah buku. Alhamdulillah, dalam tulisan saya sudah terbit 4 buku sekarang, yang 2 sedang menunggu, tapi tadinya mau dibahas 1 buku terakhir itu, tapi saya nggak berkenan karena saya mau berencana menghadirkan tokohnya secara dulu, jadi saya tunda. Nah, hari ini saat palingan dengan Bu Evi, saya berharap malam ini kita bisa membahas satu tema ya. Nah, buku ini kan pertama dari bedah buku, hubungannya dengan hobi moco, dan ujungnya harapan kita ini iso nulis akhirnya gitu. Minimal kaum mahasiswa kan punya tugas menulis, apakah itu skripsi, tesis, jurnal atau tugas akhir macam-macam. Nah, kita tentu kalau kemudian ini bisa saling menyemangati, karena bahasa menulis sekarang ini kan aktivitas yang kita harus aktif ya. Karena kita ini kan sekarang mereka cenderung menjadi penontonnya, golek-golek dan golek kita jarang untuk menulis atau menulis. Nah, banyak hal kita ingin bahas, tapi hari ini saya ingin sorotannya hal yang masih anget-angetnya adalah saya terkait dengan Bu Evi. Ini ada berita yang barusan meninggal, itu kan Joko Pinurbo, ya, sastrawan yang bekerja luar biasa. Tadi saya share yang perkara HP rusak itu ya, itu hanya berapa kata, tapi bagi kita itu wah gitu, wah luar biasa itu. Tapi ingat-ingat kalau Bu Evi ini pernah berhubungan dengan sahabat di Joko Damono. Nah, ini kan lulusan sastra dari UNED gitu ya. Sebenarnya Dimdum saya punya karya, tapi nggak dipublish ya. Nah, kita ingin bicara mengenai sastra, prosa, puisi, apa macam-macam. Saya sudah agak lupa pelajaran itu. Mungkin Bu Evi nanti bisa menggugah itu. Nanti mungkin diberi kisi-kisi juga Bu, karena saya kadang juga mencoba menulis dengan gaya seperti puisi gitu. Ternyata emang kalimatnya sedikit tapi bisa mengungkapkan, bisa komunikatif ya. Jadi saya harus cerita panjang lebar tapi malah nggak dipahami orang. Saya kira itu kita bebas ya, tanya jawab. Katanya ngajar. Muridnya harus mulai. Itu apa barusan bilang kalau belum diberitahu sama mamanya, terus ada acara Ya wes, udah nyambung. nggak ada jadwal. Loh, ya ini nggak sinkron nih jadwalnya. Ya wes, nggak boleh di sini. Oke. Ya wes, nggak apa-apa. Nanti bebas tanya jawab ya. Ketika pembicaraan terus ada undang-undang langsung dianakan sampaikan. Monggo Bu Evi lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kena todong ini. Nah, ini menarik juga kan, kapan sebenarnya karya tulis kan macam-macam. Kalau ada SMP, SMA ada yang fiksi sama non fiksi. Nah, dari non fiksi nanti ada karya ilmiah, esai, jurnal, itu termasuk dalam ilmiah ya. Non fiksi nanti masuknya ke prosa itu menyangkut cerpen, novel, roman kayak gitu kan. Terus ada puisi, kemudian drama. Nah, sebenarnya sih semua orang itu sebenarnya punya intuisi untuk
lagi harus kadang-kadang itu sepele ya Pak ya. Jadi kayak Bapak itu perjalanan itu kayak nulis gitu aja nanti akhirnya jadi karya. Saya itu juga gitu, pernah mengalami suatu peristiwa terus kadang-kadang memang saat itu tidak muncul karena ada momen tertentu akhirnya muncul. Sebenarnya yang waktu saya nulis puisi cerpen tentang misteri itu Pak, Iya. itu sebenarnya jujurnya itu memori sudah ada, tapi motivasi untuk menulis justru karena di grup WA Beda Buku isinya itu perjalanan isi cerita perjalanan Pak ini, Pak Mustaqim, Pak Safa itu kan tentang itu perjalanan. Nah, itu saya coba gitu. Akhirnya saya muncul, saya masuk di situ dengan ada tambahan saya gitu loh Pak. Nah, ada yang mengira kalau menulis yang fiksi ya, itu harus menggunakan kata-kata yang mengandung imajinasi yang luar biasa, kata-kata yang berbunga-bunga. Sebenarnya enggak, atau kata-kata yang intelektual gitu loh. Kecuali kalau yang fiksi ya kayak jurnal, esai, pendidikan itu memang harus ada intelektualnya itu ada. Kalau pada saat karya sastra dengan kata-kata yang sederhana itu bisa membuka, seperti yang pada karyanya Joko Pinurbo. Kata-kata sederhana. Itu apa itu? Saya bawa. Ya. Nah, Dibacakan itu biar menarik. Awal-awal. Saya bawa. Hanya berapa kata tapi luar biasa. Iya. Nanti kita bandingkan dengan karyanya Pak Sapan. Jadi supaya tahu sama sederhananya ini karyanya Pak Sapan bisa join ya. Nah, ini yang Joko Pinurbo. Ini dua. Oh, Beda. beda itu Pak. Beda. Ini yang Joko Pinurbo, ini yang Pak Sapati. Kemudian ini yang dongeng Masinah yang kemarin. Masinah ini. Itu Pak Joko Damono, Pak Sapati. Nah, kalau yang kita lihat, kalau Pak Joko Pinurbo, ya, Joko Pinurbo, katanya sederhana sekali kan. Ini. Yang ini Tuhan, ponsel Ada saya. lagi yang Joko Pinurbo. Joko Pinurbo. Pak. Oke. Itu ada. Itu Ya, yang bacanya, banyak Pak. itu Sapati. Oke Bung. Oh ini betul ini yang ini. Coba Ibu bisa bacakan yang itu. Apa orang sibuk. Nah, doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor-nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomor. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Iya, luar biasa ini. Nah, jadi kan sederhana kata-katanya. Hanya permainan letak segala macam itu akhirnya membuat suatu karya yang bagus. Nah, dan ciri khasnya Joko Pinurbo kata sederhana tapi terakhir ini nyentil. Iya. Seperti pada karya yang celana satu sederhana kata-katanya tapi terakhir-akhirnya nyentil. Kenapa kok dia pakai bayi atau apa kayak wah dilepas celananya, dia memilih celana yang bagus untuk acara kondangan, acara ini. Nyatanya dia ingin ke kuburan. Itu kan nyentil sebenarnya. Buat apa yang mewah-mewah itu, wong di kuburan nggak, di makam nggak, cuma kafan, kain gitu aja, kayak bayi gitu kan. Nah, itu
itu untuk refleksi aja, untuk refleksi benar. Beda dengan Pak Sapadi. Pak Sapadi cenderung menegaskan, idenya itu ditegaskan. Dengan buktinya, salah satunya adalah ada beberapa kata yang diulang lagi, selalu diulang. Seperti pada yang kayak yang ini, kalau yang dongeng Marsina, ya dongeng Marsina itu kan diulang lagi. Saya Marsina apa? Oh ya, Marsina, Marsina, guru Aloji. Diulang-ulang itu Pasti ya. kan diulang-ulang. Kemudian juga yang pada saat aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya dia. Kan dia diulang lagi. Karena pengulangan itu cenderung untuk menegaskan idenya. Nah, jadi supaya kuat gitu. Jadi apa namanya, kata-kata sederhana. Ada juga yang kata yang lain, saya ingat sekilas di kebun binatang. Ada seorang ibu-ibu memakai baju kulit macan, tas buaya, sepatu. Nah, jadi ya di hewan-hewan kebun binatang itu disebutkan di karyanya. Nah, jadi jadi untuk menyindir bahwa kita tuh sering lupa bahwa kita memanfaatkan hewan. Gitu. Ya Bu, saya pengen nanya Bu. Ya. Ini memang gaya pribadi orang antara Joko Pinurbo dengan Sapadi Indrawan ini, itu apa memang ada teorinya yang ini dipakai si ini dipakai ini? Kalau teori sebenarnya itu ada namanya nada dalam. Jadi bukan ada musik atau apa enggak. Jadi nada itu adalah cara penyair untuk mengungkapkan sesuatu. Bukan tunai. Jadi nanti ada kita bisa merasakan Pinurbo itu stylenya itu ya nyentil gitu. Tak terduga terakhirnya. Iya. Jadi pasti terakhirnya selalu tak terduga, Pak Jokowi. Kalau Pak Sapadi nadanya itu cenderung pengulangan, penguatan dan lebih apa ya, romansanya itu ada gitu. Apa itu Bu? Kalau sepintas apakah efek dari gayanya Pak Sapadi itu menjadi panjang kalimatnya, sedangkan Pak Joko itu mesti pendek, apa begitu? Tidak selalu. Tidak selalu. Nah Bu, kalau kita kaitkan dengan kita kalau hobi menulis apa saja ya? Ya. Itu kalau menurut Ibu lebih mudah mana? Gaya Pak Sapadi atau gaya Pak Joko? Sebenarnya sama-sama susah, Pak. Oh, karena kita bukan sastrawan ya? Iya benar. Kita minimal kalau kita terbiasa menulis apapun itu lebih mudah, kesannya lebih mudah Pak Jokowi. Kesannya lebih mudah. Karena kata-katanya lebih biasa. Yang lebih susah itu ada momen tesnya itu yang lagi itu yang dirasakan oleh pembaca. Mungkin beliaunya ya sedang menulis gitu aja. Kadang-kadang gitu Pak. Tapi pembaca kayak terasa gitu Pak. Mengapa akhirnya seperti Khairil Anwar. Khairil Anwar dianggap sastrawan yang tidak ada artinya tanpa Habib Yasin. Kenapa? Karena Habib Yasin yang mengungkap tentang Khairil Anwar. Jadi yang mengkritisi karya-karya Khairil Anwar itu Habib Yasin. Makanya Khairil Anwar akhirnya naik namanya. Oh gitu ya? Iya, bahkan Khairil Anwar itu dianggap sebagai plagiat. Ada beberapa
karya puisi yang kayak Anwar itu dianggap plagiat. Ada kemiripan. Ada kemiripan. Tapi akhirnya Habib Yasin masuk. Nah itu bela benar-benar sama Habib Yasin. Dan itu ada bukti-bukti, ada teorinya kan memang kritikus juga kan. Nah makanya fungsinya kritikus itu mengangkat karya-karya yang kiranya bagus itu bisa. Oh iya, salah satu Fungsi dari kritik. Jadi kritikus itu tidak hanya berfungsi untuk bukan menjelekkan Negatif, ya. negatif. Itu justru kadang mengangkat itu juga bisa. iya. Tuh. Ya. Kayak Taufik Ismail kan bagus. Iya Bu. Ini ya, jadi kalau ada sesuatu diungkapkan aja ya. Ya. Ini saya tertarik, kebetulan kan menyinggung Taufik Ismail. Bu, saya kan melihat yang dinyatakan Bimbo itu luar biasa. Tapi bagi saya itu aneh. Ini dua orang bekerja sama antara yang membuat kata dengan membuat nada. Ini kok bisa? Ini mana duluan? Nah, waktu saya nyusun itu Pak skripsi itu Pak, saya kan ngambil club project. Saya kritik waktu itu. Kemudian yang pertanyaan saya yang harus saya jawab adalah waktu itu prosesnya gimana? Itu harus tahu memang. Ternyata ada beberapa yang memang kata-katanya dulu, kayak sajadah itu kata-katanya dulu. Jadi baru musiknya. Baru musiknya. Nah, itu. Kemudian ada yang nadanya dulu, nadanya gini. Baru kata-katanya. Itu ada. Jadi terasanya itu apabila ada kata-kata itu agak nyempil apa ya? Agak ganjel gitu loh, Pak. Karena dia terpancang pada nadanya yang sudah terbentuk. Oh iramanya gitu berarti kok nada kok diakhiri dengan A, oh nggak nyambung, nggak pas. Harus dengan O atau apa gitu. Itu baru terasa. Nah, jadi itu prosesnya bisa dua macam itu. Kita luar biasa man. Kan saya pikir pikiran dua orang bisa menjadi sebuah karya gitu kan. Kalau beda lah katakan seperti Omai Rama kan, yang ngarang kalimatnya ya nadanya. Nggak mau nggak ada yang masih sama-sama nih, biasa lebih kritis ini. Meskipun, saya gini, saya tadi membaca siapa ya, ada Mahlak itu, misalnya luar biasa, IPB, dan jelas-jelas dia nggak mungkin mencapai IP terbaik, itu yang jelek. Tapi dia melihat hidup itu tidak hanya perkara IP. Jadi dia getol dengan organisasinya, event-event dia ikuti, akhirnya udah itu sekarang dia yang paling mudah dapat pekerjaan. Ya, malah dapat pekerjaan di Turki. Luar biasa. Jadi IP-nya itu 2, berapa ya? Terus pokoknya syarat lulus. Nah ini monggo, jangan tergantung pada IPA-nya. IPA ini biasanya juga IP. Tapi apa ya, saya lebih suka ini memanggilnya orang itu bahwa setiap individu itu punya kekhasan. Kelebihan masing-masing. Minimal itu harus muncul dari kreativitas ya. Kita jangan mau di dogma terus, kita tertekan dari kreativitas. Atau juga jangan diem. Memang ada saya proses ya, orang itu seperti saya dulu introvert dulu. Begitu kuliah S2 itu baru muncul, saya harus ngomong. Jadi memang nggak apa ya, kadang ya alamiah. Tapi zaman sekarang anak muda kan begitu masuk kuliah kan harus pinter pinter dialog, pinter debat, pinter diskusi. Ya. Jadi lintas apa ya, lintas disiplin ilmu. Ya monggo yang mudah-mudahan. Mbak, ayo. Mengapa masanya? Belum. Oh, ini kalau sastra itu kebetulan saya sendiri itu dari kecil mungkin baru ya sebenarnya SMA itu baca puisi itu pernah, tapi baru pertama kali mungkin praktek di khalayak umum yang banyak itu waktu PBAK ya.
PKKMB, Iya, orientasi. masa orientasi. Iya, mahasiswa Nah, baru. Ospek. Ya, Iya. ospek. aspek. Jadi ceritanya itu kebagian kelompok yang disuruh nampilin musikalisasi puisi Ya. di hari ketiga, hari penutupan. Hari pertama keduanya itu suara saya udah kepake. Hari ketiganya suaranya ada serak-seraknya gitu. Sampailah pagi hari habis subuhan tiduran. Sampai itu bangun, akhirnya telepon ke mentor. Ya nggak apa-apa, tetap berani. Akhirnya tampil itu, ingat saya itu baca puisi dari Sengkon Karta. Sengkon dan Sengkon Karta. dan Karta. Yang puisinya itu lupa Pak. Bukan kasus orang yang salah di penjara itu ya. Keliru. Mata luka Sengkon Karta. Oh. Karya kelihatan. Buat karyanya W.S. Rendra. Oh. Sebentar Pak. Iya kayaknya tuh biasanya tuh betul tuh. Saya ngerti kayaknya dia. Bukan kasus lama ini. Yang itu waktu ngegasnya dua di ini. Terus intinya itu kayak perjuangan seorang petani mencari rezeki. Puisinya itu baru mungkin pertama kali dari aku sendiri praktek baca puisi langsung ke orang banyak. Oh. Tapi sebelumnya nggak pernah. Pernahnya ya cuma di lingkup sekelas praktek baca Oh, puisi. berarti perjalanan sudah ada ya. Ya. Akhirnya istilahnya ada pengetahuan mengenai puisi Ya, itu ya, ada membacakannya. Ya. Ini emang nggak ada apa Mas yang perlu dibahas dari apa yang disampaikan Bu Evi tadi, atau ada pertanyaan? Belum. Nah ya, ayo Pak Guru, ada komentar apa? Pak dosen. Pak dosen guru. Mangga Mas. Guru besar, guru kecil ini. Mau tanya untuk Pak Ramon aja. Karena semuanya tips untuk bisa membuat suatu karya ilmiah yang bisa disukai sama dosen, tidak ada kayak revisi gitu. Wah, Nah, ya Pak dosen. ngeling jare. Apakah itu kan pasti referensinya kan dari jurnal. Nah itu apakah kita harus baca semua jurnal terus dirangkum, atau emang kita mengambil beberapa kalimat terus diubah kalimatnya atau apa? Itu kan meluangkan waktu banyak loh Pak. Kalau kemungkinan apakah ada memerlukan waktu yang ya nggak seberapa banyak meluangkan habisnya, tapi hasil karya ilmiahnya itu bagus gitu, tidak ada revisi, maksudnya revisinya ya sedikit aja 5%. Ini Mas Ramon Anda, dosen pembimbingnya? Mungkin sama Bapak jawab juga tahu. sama jawab. Pak Ramon dulu. Pak Ramon dulu yang ditanya Pak Ramon tadi. Iya Mbak Deta. Kalau saya tuh gini, misalkan teman-teman yang mungkin tidak cuma Mbak Reta ya, teman-teman yang ini mungkin teman-teman mahasiswa, kalau biasanya nulis itu dicari dulu jurnal Pinjem yang tebal. tujuan yang mau di submit. Setelah itu dicari satu artikel dari jurnal tersebut yang judulnya itu mirip dengan judul teman-teman. Kan teman-teman menulis semester berapa rata-rata? 2. Oh, dua semua. Misalkan teman-teman menulis skripsi ya, hubungan antara apa dengan apa gitu ya. Nah, itu carilah satu artikel yang judulnya hampir mirip. Maksudnya nggak harus sama judulnya.
tapi sama pola penulisannya dengan antara apa dengan apa. Nah, setelah itu satu artikel itu ditiru aja pola penulisan. Misalkan paragraf 1 itu intinya apa, pendahuluannya apa kan gitu, paragraf 2-nya apa, paragraf 3-nya apa, dan itu ada seperti itu. Baru setelah itu saya jamin nanti revisinya paling banyak 2 kali revisi. Beda dengan teman-teman, misalkan biasanya banyak teman-teman kalau mahasiswa kalau bimbingan saya itu biasanya dia artikelnya tuh nirunya tuh dia dari template jurnalnya yang masih mentahan gitu. Itu kesulitan. Mending download satu artikel yang hampir mirip dengan tema gitu. Setelah itu nanti baru ditulis polanya. Misalkan paragraf 1 membahas terkait dengan variabel Y-nya misalkan, boleh di variabel atau di variabel X-nya, tulis variabel X-nya seperti itu terus seperti itu sih. Nah, tinggal nanti per paragraf itu disesuaikan dengan disesuaikan dengan artikel yang kalian tiru seperti itu dijamin nanti revisinya nggak terlalu banyak ya, maksimal 2 kali revisi. Ya, sebenarnya hampir sama dengan konsepnya hampir sama dengan yang disampaikan Bu Evi, Pak Mahdi tadi itu terkait dengan kayak kita misalkan nulis kayak gini ya, nulis kayak tulisan-tulisan itu sebenarnya hampir sama. Jadi kita kalau mau nulis itu ya misalkan paragraf 1 tuh dia menulis apa tuh, misalkan sajak tafsir dia menulis apa, itu biasanya kita bisa meniru gaya penulisannya ya dari contoh yang sudah ada gitu. Daripada kita hanya melihat misalkan dia di paragraf ini dia hanya melihat misalkan dia nulis kayak mentahannya, itu akan kesulitan. Mending langsung yang sudah jadi. Sudah seperti ini baru kita bisa membuat tulisan yang hampir sama dengan ini. Kan hampir sama sebenarnya. Kalau yang menulis itu kan intinya di mana-mana sama ya. Misalkan paragraf 1, misalkan Mbak Reta mau nulis biografi seorang tokoh. Mbak Reta kan kesulitan ketika menulisnya itu, ini ada template-nya gitu ya, template buku tapi masih mentahan gitu. Paragraf 1 yang ditulis adalah ini itu akan kesulitan. Akan lebih mudah jika Mbak Reta itu langsung menulis biografi tokoh, langsung mencontoh buku yang sudah ada. Jangan kayak Pak Mahdi, dia kan sering menulis biografi tokoh, langsung ditiru. Ya meniru tuh bukan untuk plagiat tuh enggak loh ya, tapi polanya. Paragraf 1, oh Pak Mahdi itu menulis ini ya, itu bisa ditulis, disesuaikan dengan biografi tokoh. Si tokohnya kan pasti beda ya, misalkan Mbak Reta misalkan mau nulis biografi tokohnya Pak Mus misalkan, itu ditulis saja ya paragraf 1, tapi disesuaikan dengan gaya penulisannya Pak Mahdi. Intinya itu lebih memudahkan. Nanti lebih ke acuan artikelnya itu. Nah, jadi artikel yang memang sudah jadi, kalau jurnal itu istilahnya dia sudah publish di jurnal, kalau buku itu dia sudah cetak, sudah resmi gitu, itu baru bisa ditiru. Daripada niru mentahan kosongan kita akan kesulitan. Itu sih, itu ya mungkin saya bisa salah, tapi ya itu yang selama ini saya praktekkan itu. Nah inilah perlunya ketemu ya, dosen dan mahasiswa, saling memberi trik ya untuk kemudahan memang. Monggo Bu Evi ada komentar untuk ini? Ya emang kalau menghadapi dosen itu susah-susah gampang. Saya dulu waktu kuliah dapat dosen yang kata teman-teman gila. Kemudian satunya dekan, satu guru besar. Memang terkenal sudah di kampus saya itu killer itu dosen pembimbing saya justru. Terus gimana kita juga harus tahu kadang-kadang pola kesukaan dosen itu bagaimana, polanya loh. Oh Pak ini sukanya yang kalau dijentrek sampai detail, ya udah kita ikuti ya Pak ya. Kan ada beberapa dosen yang
harus mau menggunakan buku apa literatur atau acuan dari bahasa asing ada. Dan itu saya kena. Sama guru besar itu saya kena. Jadi waktu ujian yang ditanyakan bukumu apa yang bahasa asing. Oh, buku saya ini ada. Lalu saya tunjukkan. Oh ya. Terus nanti dia dibahas yang mana? Yang buku asingnya yang mana? Itu ditanyakan. Nah itu makanya kita juga selain sudah ada acuan yang resminya itu, kita harus peka. Setiap dosen itu beda-beda caranya dia menyiasati mahasiswanya itu banyak sekali. Dan itu ya kita juga butuh referensi kakak kelas memang. Iya kan? Oh Pak Ramon itu pokoknya ini runtun ya sudah. Mungkin kalau sama Pak Ahmadi beda lagi caranya. Ini saya juga beda lagi, gitu kan? Nah jadi memang kesusahannya nanti mahasiswa yaitu menghadapi dosen, bukan materinya, Mas. Kadang-kadang dosennya, ya kan? Nah itu, jadi kalau kena dosen killer jangan takut, justru kita dekat. Jadi Bu ya, sebenarnya secara apa ya, secara profesionalisme sebenarnya kan tidak boleh ya, Nggak boleh, tapi subjektif itu tidak boleh ya. Tapi apa itu salah satu cara untuk kita mendekati supaya lebih mulus gimana figur-figur itu. Memang saya juga merasakan pernah ketika tesis itu ya, saya merasa was saya kuasai betul. Begitu ujian tiba-tiba pertanyaan menyudutkan. Saya nggak siap lah. Iya ternyata menyepelekan dosennya. Ya, saya waktu ujian skripsi, dulu saya kan gini, lirik lagu Club Project dengan tujuan kritik sastra. Kemudian kritik sastra, jadi secara objektif dari pendekatan saya. Terus waktu itu ada dosen luar biasa, Pak Rahmat Joko Pranowo dari UGM. Saya terbang lah istilahnya dulu ya. Itu sama Pak Budi Dharma Surabaya waktu itu saya sudah menunggu ujian. Beliau nyamperin ujian ini Pak, apa judulnya? Saya tunjukkan. Oh ini Pak, menurut Anda pilih pertanyaannya, yang susah itu apa? Skripsinya dalam menilai karya sastra itu apa yang susah? Ini saya kan juga bingung, saya jawab apa ya yang kira-kira pas untuk jawaban itu. Ternyata saya jawab, waktu itu saya cuma menjawab gini, yang susah itu menjaga objektivitas saya Pak. Loh kenapa? Kan lirik lagu kan menilai lagu yang kita suka anggap bagus, mutunya bagus, padahal enggak. Ada kriterianya tersendiri dan itu secara objektif, harus objektif. Nah saya kan juga secara objektif. Nah supaya objektif itu yang paling susah, karena itu lirik lagu. Kecuali kalau kan lagu itu antara suka dan tidak suka lagu. Karena memang benar kalau project itu yang lagu yang sangat tidak populer itu justru yang paling bagus nilainya. Dari segi macam-macam itu paling bagus. Nah, oh gitu ya, ya sudah. Itu pertanyaannya.